Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Putu Reza di Project Review. Dan langsung aja, ini dia pertarungan dua handphone besar tahun ini, yaitu iPhone 12 Pro Max versus Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Kedua handphone ini, ya seperti yang bisa dilihat, adalah handphone yang besar, sama-sama premium di mereknya masing-masing, tapi punya selisih harga yang jauh banget paling tidak saat video ini dibuat, di mana iPhone 12 series itu belum resmi di Indonesia. Untuk harganya, saat ini saya cek Note 20 Ultra versi 256GB di online marketplace, saya cek itu udah tergelincir jauh sekali sebenarnya dibandingkan saat dia baru rilis, yaitu ada di kisaran 14 sampai 15 juta. Sedangkan iPhone 12 Pro Max versi 128GB itu harganya 26 sampai 27 pasarannya. Yang saya pegang ini, ya, saya mau nyamain soalnya sama ini supaya sama-sama 256GB, dan ini harganya hampir 30 juta rupiah. Jadi, dua Note 20 Ultra itu bisa dapat satu iPhone. Wow, baru kali ini kayaknya bisa segitu jauh selisihnya. Tapi apakah dengan harga yang 2 kali lipat lebih mahal bakal bikin iPhone 12 Pro Max 2 kali lipat juga lebih bagus dari Samsung? Pertama, seperti biasa ngomongin desain dan tampilan luar. Ukuran keduanya ini besar, handphone yang gede, tapi Note 20 Ultra memang lebih besar. Soal kerenan mana desainnya itu selera banget. Di satu sisi Note 20 Ultra dengan Mystic Bronze dan finishing matte-nya kelihatan mewah, sedangkan iPhone 12 Pro Max ini kelihatan biasa aja sih kalau buat saya. Buat saya ya, tapi pasti buat banyak orang yang iPhone juga bisa jadi lebih keren, nggak apa-apa banget. Satu poin yang saya suka dari iPhone 12 Pro Max adalah bump atau tonjolan kameranya yang lebih tipis. Tapi perlu diingat juga bahwa Note 20 Ultra jadi lebih tebal karena secara hardware apa yang dibawa itu juga lebih. Jadi ya memang ada konsekuensinya. Dengan ukuran perangkat yang lebih besar, layar yang dibawa oleh Note 20 Ultra juga lebih gede dengan 6,9 inci dibandingkan 6,7 inci pada iPhone 12 Pro Max. Untuk layar ini, Samsung menurut saya masih lebih bagus pada banyak aspek dibandingkan iPhone 12 Pro Max. Kenyamanannya masih lebih di Note karena cuma ada satu punch hole aja buat kamera depan, sedangkan iPhone masih mengandalkan notch buat naruh sensor Face ID dan segala macamnya. Habis itu, untuk soal resolusi, Samsung juga menawarkan opsi yang lebih tinggi plus kemampuan 120Hz yang sampai saat ini masih menjadi angan-angan untuk ada di sebuah iPhone. Kualitas visualnya ya sama-sama bagus dengan settingannya sendiri, tapi Apple pun masih pakai layar buatan Samsung, jadi sekali lagi Samsung perlu dapat kredit tersendiri. Udah unggul dari segi layar, Note 20 Ultra sayangnya masih belum bisa bersaing untuk soal performa. Exynos yang ada di Note 20 Ultra versi Indonesia ini terpaut begitu jauh banget kalau dibandingkan sama A14 Bionic-nya Apple. Emang sih, kalau dari pemakaian sehari-hari yang nggak butuh tenaga ekstra seperti cuma browsing, chatting, scrolling media sosial, atau multitasking biasa, Note 20 Ultra masih oke-oke aja dan nggak masalah. HP-nya tetap oke, nggak masalah. Cuma kalau membandingkan performa gamingnya, inilah yang waduh, berasa banget. Yang simple aja, seperti kayak main di PUBG Mobile, opsi grafis tertinggi yang bisa diakses itu beda banget. Kelihatan sekali bahwa iPhone lebih powerful. Jangankan dengan iPhone, dengan Oppo Find X2 Pro aja yang punya Snapdragon 865, hasilnya beda. Lebih lanjutnya lagi, kalau diuji lewat Genshin Impact, ini lebih kelihatan lagi bedanya karena pada setting medium 60 fps, Exynos tuh kelihatan kewalahan dibandingkan iPhone yang udah saya setel ke setting maksimal. Selesai? Belum. Masih lanjut lagi untuk baterai. Note 20 Ultra punya kapasitas 4500 mAh, sedangkan iPhone 12 Pro Max, walaupun nggak ada pernyataan resmi berapa kapasitasnya, tapi banyak artikel yang menuliskan nggak sampai 4000 mAh. Terlepas benar atau enggak, iPhone 12 Pro Max memang lebih tahan lama. Secara konstan saya bisa dapat screen on time di atas 7 jam, di mana Note 20 Ultra palingan hanya sekitar 5 jam lebih sedikit.
Namun, meskipun dari segi kenceng-kencengan dan tahan lamanya kalah, yang namanya Samsung Note masih punya senjata andalan yang tidak dimiliki oleh handphone lain berupa tidak lain dan tidak bukan sebuah S Pen. Ya, memang ini adalah alat yang sangat segmented sekali dan tidak dipakai oleh semua orang, tapi buat mereka yang benar-benar memanfaatkannya, S Pen ini nggak tergantikan baik secara fungsi coret-coret maupun remote-nya. Terakhir, seperti biasa, kita ngomongin soal kamera. Ada yang kontras antara Note 20 Ultra dengan iPhone 12 Pro Max. Di satu sisi, Samsung hadir dengan sensor ukuran besar, lengkap dengan resolusi besar juga, dan punya jangkauan zoom yang jauh. Sedangkan untuk iPhone 12 Pro Max, sensor yang dibawa dikatakan Apple memang lebih besar kalau dibandingkan dengan iPhone 12 Pro. Resolusi fotonya hanya 12 megapiksel dan zoomnya hanya 2,5 kali aja untuk yang optical. Jadi, siapa yang lebih unggul? Langsung aja sama-sama kita lihat perbandingannya berikut ini. Oh ya, untuk catatan, foto di Samsung ini saya gunakan mode auto aja yang hasilnya 12 megapiksel juga, bukan dengan mode 108 megapiksel. Buat kondisi siang hari, baik itu dari Note 20 Ultra maupun iPhone 12 Pro Max punya hasil yang bisa dibilang mirip ya. Kebanyakan hanya beda warna aja, di mana Samsung punya saturasi lebih tinggi khususnya untuk warna hijau atau merah. Dynamic range untuk Note 20 Ultra bagus, tapi kadang-kadang iPhone juga bisa lebih baik entah itu di lensa utama maupun yang ultra wide. Lalu untuk detailnya, kalau menurut saya masih lebih bagusan dari iPhone. Lanjut ke kondisi malam, lagi-lagi ada perbedaan warna dari kedua handphone ini. iPhone tampak lebih warm, sedangkan Samsung itu tendensinya lebih dingin. Akurasi kalau malam bagusan Samsung menurut saya seperti dari warna lampu yang bisa kamu lihat sekarang. Nah, ngomongin soal lampu, Note 20 Ultra masih lebih oke dalam ngehandle kalau menurut saya dan hasilnya tampak lebih jelas. Untuk bagian night mode, bagi yang suka hasil natural dan gak over terang, saya yakin akan suka dengan karakternya iPhone. Tapi buat yang mau lebih terang, meski kadang tampak agak dipaksain, itu bagusan dari Note 20 Ultra. Habis foto lanjut ke soal video. Di sini lagi-lagi Samsung punya angka yang lebih besar dengan resolusi maksimal 8K dibanding iPhone yang hanya 4K aja. Fun fact, iPhone nggak bisa nyetel file 8K ketika saya coba transfer dari Note 20 Ultra. Kedua HP ini juga sama-sama bisa merekam dengan format HDR, tapi buat di iPhone tampaknya udah menjadi suatu opsi yang matang berserta adanya Dolby Vision, sedangkan di Samsung masih ada label Labs yang artinya fitur ini masih belum final. Hai guys, apa kabar semuanya? Oke, jadi ini hasil videonya Note 20 Ultra sama iPhone 12 Pro Max. Kondisi siang hari, sama-sama 4K 30 fps, tapi ini croppingnya beda. Di Note terlihat lebih dekat, di
iPhone sedikit lebih jauh, dan untuk dynamic range bisa langsung lihat ini ada yang ngikutin di belakang. Oke, dynamic range bisa kelihatan gimana perbedaannya, siapa yang lebih unggul bisa kelihatan ya di sini. Terus dipakai jalan, ayo sini ikut ya, ayo. Sorry ya kalau ngelihatnya agak kiri kanan gitu karena megang 2 HP barengan. Dan abis ini saya bakal coba pindahin ke kondisi low light untuk lihat perbedaannya dari kedua HP ini. Bye. Oke, ini dia sedikit perbandingannya kamera depan Note 20 Ultra dengan iPhone 12 Pro Max. Kelihatan ya udah bedanya, bagusan mana. Kalau ketemu lampu yang terang di belakang, ambil jalan. Ya, apakah sudah cukup mewakili mana yang lebih bagus ya hasilnya? Tapi kalau kamu punya pendapat lain, bisa tulis aja pada kolom komentar di bawah. Jadi, dengan harga yang 2 kali lipat lebih mahal, ternyata tidak menjadikan iPhone 12 Pro Max Absolute 2 kali lipat lebih bagus dibandingkan Samsung Note 20 Ultra. Ya, kedua handphone ini sama-sama bagus, sama-sama premium, tapi punya kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Kalau untuk performa, kecepatan, daya tahan baterai itu masih dipegang oleh iPhone 12 Pro Max. Menurut saya ini handphone mantep banget. Ngapain aja lancar dan cepat, pokoknya enak banget dipakai. Tapi kalau ngomongin layar, itu masih dipegang oleh Samsung karena ada 120 Hz, resolusinya pun lebih tinggi. Terus kalau ngomongin kamera, balik ke selera sebenarnya, karena kedua kamera handphone ini seperti biasa punya karakter yang berbeda. Jadi mungkin ada yang suka dengan karakternya iPhone, sebagian juga mungkin suka sama hasilnya Samsung. Jadi itu nggak masalah banget. Tapi kalau untuk videonya, saya masih megang hasilnya dari iPhone. Buat saya hasilnya masih bagus lagi ya. Seperti tahun lalu juga masih bagus, tapi Samsung pun sekarang juga nggak kalah karena menyediakan seperti Pro Video dengan berbagai macam pengaturan yang lengkap dan tidak dimiliki oleh iPhone secara default. Jadi itu dia, masih ada plus minusnya. Dan oh ya, nggak lupa juga Samsung punya S Pen yang tidak dimiliki oleh handphone manapun. Jadi pilih mana kembali lagi pada preferensi dan kemampuan masing-masing. Kalau dengan kehadiran iPhone 12 Pro Max sekarang yang belum resmi, tentu menjadikan Note 20 Ultra ini sangat menarik. Gimana nggak menarik? Harganya setengah bedanya. Itu pun kalau kamu ya sudah merasa cukup dengan apa yang ditawarkan plus butuh S Pen, jelas ini adalah pilihan yang oke banget. Tapi kalau di sisi lain kamu punya uang yang lebih, pingin handphone yang besar, powerful, suka karakter kameranya seperti tadi yang dilihat, dan tidak butuh S Pen, maka jelas ini adalah handphone yang layak sekali untuk dipertimbangkan dan mungkin akan menjadi handphone baru kamu dalam waktu dekat. Jadi gimana? Mau pilih yang mana? iPhone 12 Pro Max atau Note 20 Ultra? Tulisin pendapat kamu, pilihan kamu pada kolom komentar di bawah. Untuk sekarang kayaknya segitu aja ya untuk perbandingannya iPhone 12 Pro Max dengan Note 20 Ultra. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis, tapi ya ini bukan video terakhir soal iPhone, masih ada lagi. Jadi di sini ada iPhone 12 Pro Max, saya juga punya iPhone 12 Pro, ada iPhone 12 dan nanti juga ada yang mini. Ini masih tadi lihat email masih di bea cukai, jadi coming soon. Setelah videonya ada, barangnya udah ada, nanti semua iPhone bakal ada dalam satu video. Bahas apa? Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi supaya nggak ketinggalan videonya. Untuk sekarang sampai sini dulu aja. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Putra Reza pamit dan seperti biasa, have a nice day. Jadi